Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama kami di tim Kardasi Wahiri Walari Menti. Baiklah teman-teman, pada kita berada di desa Karangaglik, di mana kita mendapatkan informasi dari Bapak Guru. Anaknya itu terkena santet, gitu. Jadi bilangnya terkena santet, tapi kita tidak tahu loh apakah itu santet atau penyakit. Menurut Bapak Tulang ini sudah 2 hari ya. Pertama itu badannya panas banget, terus dibawa ke dokter, dicek tidak ada penyakitnya sama sekali. Setelah pulang ke rumah, justru badan itu terasa gatal-gatal yang sangat luar biasa. Itu menurut Bapak Tulang. Dan kami disuruh untuk mengeceknya ke sini teman-teman ya, ke rumahnya Pak Tulang. Itu anaknya lagi terkena musibah, dan kita akan mencoba mengecek kondisi ini seperti apa. Oh ya, kemarin kan kita mengintai ritual Kampung Siwur ya. Ya. Ternyata kita intai sudah 2 hari ini, itu tidak ada aktivitas apapun. Jadi sampai pagi, saya tunggu sampai pagi, atau kemungkinan itu Pindah kayaknya Pak. Pindah ya. Itu jadi belum bisa kami lanjutkan untuk ritual Kampung Siwur. Kita cari-cari informasi terlebih dahulu ya, kita kumpulkan informasi, begitu ada informasi yang akurat kita akan berburu ke sana ya. Gaspol. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke rumahnya Pak Tulang ya. Kita tengok seperti apa anaknya. Ternyata kondisinya seperti ini. Panas banget. Yang dirasa panas. Coba kita bantu pakai surat Anas ya. Ya, Mbak. Kul a'udzu Mas siapa namanya? Mas Ronald, coba Mas Ronald istighfar ya, istighfar. Kita mungkin mempelajari ilmu apa gitu Mas, coba tanyain Mbak. Kamu tadinya kan udah sih mempelajari ilmu ini ya, anatomi ya.
Aduh, panas. Gatel banget apa? Iya, Yang dirasa gatel banget. iya. Gatel. Seluruh badan. Astagfirullah. Ini digaruk-garuk sampai cacar. Iya. Saya berjalan. Oh, halus banget. Kita bantu pakai apa? Ayat kursi. Ya. Oh, ada perlawanan energi nih, Cuk. Ini udah gak beres ini. Apa? Ada perlawanan energi. Sambil baca istighfar ya. Baca istighfar ya. Iya. Astagfirullah. Astagfirullah. Terus dulu baca istighfar. Istighfar Mas. Astagfirullah. Gitu ya teman-teman, kondisinya itu sangat memprihatinkan sekali. Panas, gatal. Aduh, gatal. Astagfirullah. Jangan dikaru-karu sama. Tadi caranya biar semua itu gak kalau dikaru-karu Mas. Gatal. Ya Gusti. Menurut darahnya itu keluar loh, ya keluar gitu. Jangan dikaru-karu coba Mas, bilangin Mas. Jangan digaruk-garuk Mas, jangan digaruk-garuk Mas. Nanti tahu bapaknya itu. Mas, Baca istighfar terus. Astagfirullah. Astagfirullah. Wah ini coba Mbah, kayaknya energinya bisa sekali Mbah. Coba Bang, keluarin makhluknya ya. Hmm. Ini bersimayan di tubuhnya sih. Itu aja. Astagfirullahaladzim. Itu lah. Darah bercacar. Cacat. Motor apa? Itu apa Mbah? Dilapin dulu, dilapin. Tambah sakit.
tambah sakit mas. Gimana Tuh. saya tambah sakit, tambah Ya Allah. Ya Allah. Sabar ya mas ya. Jangan karu-karu mas. iya. Sabar mas. Astagfirullah, nyebut mas, nyebut terus. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Mbah, Mbak, sumpah di depan ada air, Mbak. Ada kan? coba mbah. Astagfirullahaladzim. Salah Apa ya kamu lakukan terhadap manusia ini? Mas Ronald ini kasihan. Badannya sampai melepuh-melepuh kayak gini. Kasihan ya. Aku lagi garuk-garuk sampai gatalnya sampai ke tulang. Apakah panjenengan pelakunya? Sebenarnya buat saya pelakunya. Lalu siapa? Ya, dia itu mau sendiri kayak gitu. Kok mau sendiri? Masa penyakit mau sendiri? Ya nggak ada ya mbak. Kalian ini siapa? Jakarta J. Tarja itu siapa? Tadi Pak Dulam bapaknya ini nyuruh saya ke sini untuk menengok sambil silaturahmi. Ternyata kondisinya sangat parah seperti ini. Kalian tidak cuma mau menjenguk ini, tapi juga kalian itu mau merusak rumahku. Ya, Yang merusak gimana? merusak rumahku yang ada di dalam tubuh ini. Astagfirullahaladzim. Oh, berarti kamu yang tadi bersemayam di perut. Iya, Lebih baik kamu keluar dari perut itu. tidak bisa. Loh, kenapa tidak bisa? Ini sudah perjanjian antara saya dan yang mempekerjakan dia. Berarti panjenengan disuruh sama Orang ya. Saya tidak disuruh, apa? cuma saja bos dia ini mempunyai perusahaan yang amat besar. Di samping itu juga beliau mengaji tentang hal-hal gaib, tentang bagaimana caranya mendapat uang secara instan. Astagfirullah. Dia pengen dapat uang banyak yang nggak harus mengorbankan orang lain. Itulah syaratnya. Pertama, saya menginginkan dari keluarganya, tapi ternyata keluarganya nggak ada yang mampu, dan saya pun tidak bisa mengganggu karena keluarga beliau itu antara istri anaknya itu rajin sholat. Memang cara ritualnya bagaimana kok sampai bisa kejadian seperti ini? Ini hanya awal saja. Ini hanya awal saja. Nanti lama-kelamaan badannya akan membusuk. Astagfirullah. Ini juga sudah amis banget baunya.
itu belum seberapa. Sebenarnya kalian mau ikut campur urusan ini atau bagaimana? Seperti ini, panjenengan namanya siapa? Abdul Sarmin. Abdullah Sarmin. Abdul Sarmin. Abdul Sarmin, seperti ini Abdul Sarmin ya. Ini saudara saya dan saudara saya sedang kesakitan. Berarti kewajiban saya apa? Menolong saudara saya. Kalau sampai ada apa-apanya, panjenengan yang saya kejar. Yang seharusnya kalian kejar itu adalah dia punya bos. Di perusahaan dia masih banyak karyawan, tapi hanya dia yang terpilih karena dia polos, jujur, dan tidak kebanyakan dosa. Emang Mas Ronald bekerja di mana? Perusahaan mana? Saya tidak tahu nama perusahaan. Yang saya tahu adalah pemiliknya. Pemiliknya itu dulu sebelum menjadi orang kaya, dia itu meminta di dalam gua dan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Lantas muncullah saya. Saya katakan, apa maumu? Dia pun menjawab, saya ingin kaya. Terus Tapi saya bisa mengabulkan itu semua. Tapi dengan satu syarat. Tumbalkanlah setiap tahun anak, istri, ataupun sanak saudara. berarti selama ini sudah berapa banyak korban yang diambil olehmu akibat suruhan bosmu itu? Sudah banyak. Ada yang keponakannya sendiri. Istighfar Mas. Setelah perjanjian kedua, dia ingin mengasih korban sebagai bentuk pengabdiannya kepada saya. Dia memilih salah satu karyawan dan yang paling pantas itu dia. Memang kamu dibayar berapa sehingga mau melakukan hal sekecil itu? Saya tidak dibayar, apalagi dengan yang namanya uang itu. Uang itu bagi saya tiada artinya. Untuk apa uang itu buat saya? Betul. Tapi pasti ada imbalannya. Kamu itu dikasih imbalan apa? Imbalan itu hanya untuk meyakinkan para manusia, terutama bosnya, untuk semakin percaya padaku dan lama-kelamaan meninggalkan Tuhannya. Itu misi besar saya. Sudah saya minta Abdul, siapa tadi namanya? Abdul Rahman. Abdul siapa tadi kamu namanya? Abdul Karim. Abdul Karim. Seperti ini Abdul Karim. Panjenengan tolong jangan mengganggu Mas Ronald ya. Saya tidak mengganggu. Di sana saya sudah mendirikan rumah beserta istri dan anak-anak saya. Satu keluarga ada di perut ini. Ya memang harus begitu. Agar manusia ini lama-kelamaan digerogoti dari dalam. Nah ini baru 2 hari aja udah efeknya seperti ini. Nah mau berapa lama kamu tinggal di perutnya Mas Ronald ini? Sampai ajal menyebutnya. Astagfirullah. Apakah kamu mau kaya? Ya saya tidak mau apa-apa. Saya hanya ingin Mas Ronald sembuh. Seperti itu aja.
soal kekayaan itu hanya kata warga. Tidak bisa. Anu, Masih ada yang saya lindungi, yaitu istri dan anak-anak saya. Ya sudah, anak istrimu suruh keluar dari perut emosional. Kalian untuk memilih orang yang tidak pernah meminum hamar itu sangat sulit, apalagi zaman sekarang. Dan dia salah satunya. Jadi saya betah tinggal di sini. Berarti ini pemabuk. Kebalikannya, malah kalau pemabuk itu saya nggak berani, soalnya dia udah kotor. Berarti nggak pernah. Berarti ini yang paling jujur, ini yang paling bersih dari sekian karyawan. Makanya kamu senang, pengen diambil untuk tumbal. Seperti ini kita cari solusinya saja. Bagaimana cara melepaskan santet atau kiriman ini darimu agar ini sembuh? Tidak bisa. Loh, kenapa tidak bisa? Kamu yang menyembuhkan itu berarti kamu yang tahu penyembuhnya seperti apa. Saya hanya memetik api saja, dan tubuhnya merespon. Kalian semua ini tidak akan bisa menyelamatkannya, karena sesungguhnya jiwanya sudah ada di gerbang kelima, sebelum gerbang kematian. Tapi kami akan tetap berusaha untuk menyembuhkan ini dan mengusir kamu dari perut ini. Kalau kamu mengusirku dan keluarga serta anak-anakku, Ya, lalu kemana kau akan pergi? nanti kamu dipindahin ke ayam atau kambing, mau ya? Tidak, Sapi, Sapi tidak. lebih gede. gajah. Dia memang hidup tapi tidak berakal. Kayak yang kamu inginkannya seperti apa? Sama-sama Seperti ini. makhluk hidup. Seperti ini, sama-sama makhluk hidup. Kalau manusia diberi akal dan pikiran, kalau hewan tidak diberi, hanya diberi otak saja. Ini makin kesakitan, makin gatal-gatal seperti ini. Sebenarnya apa yang kamu kirimkan ke tubuh ini? Sudah saya bilang tadi, makanya mendengarkan kamu manusia. Saya bilang, saya mengerogoti dia dari dalam. Karena apa? Karena rumah saya itu di dalam. Anak dan istri itu ada di dalam. Tapi ini kok gatal-gatal, garuk-garuknya sampai berdarah-darah kayak gini dan mengeluarkan bau amis seperti ini. Ketika sudah seperti itu, saya yang menggerakkan tangannya untuk menggaruk-garuk sampai darahnya keluar. Sudahlah, saya nggak ingin berdebat dengan kamu. Silakan panjenengan keluar dari tubuhnya Mas Ronald dan ambil seluruh keluargamu. Tidak bisa. Saya mau keluar, tapi dengan satu syarat. Apa itu syarat? Siapa saja yang bisa mengalahkanku atau mengerti sandi kelemahanku, maka saya anggap dia hebat, lebih hebat dari saya. Berarti panjenengan menantang. Saya tidak menantang. Itu seperti sayembara saja. Kalau memang itu mau panjenengan tak lebur saja.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جعلها قل جعلها فإن القاتل قاتل من أصحاب الله وكيل الله